Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu masih bertahan hingga detik-detik terakhir gitu ya, di sisa-sisa semangat tenaga gitu ya. Alhamdulillah masih on semua gitu ya. Untuk mengembalikan fokus panjenengan semua gitu ya, mohon izin untuk memberikan ice breaking ya Bapak. Oke, siap. Kita ice breaking pakai jari saja Ibu. Ya. Kebiasaan saya pakai jari aja gitu ya. Kita saling tembak kanan seperti ini gitu ya, kemudian kiri seperti ini ya. Yang sudah bisa langsung bisa dipraktekkan ya. Langsung ini kanan kiri kanan kiri, bisa Ibu? Iya, siap. Fokus, iya. Iya. Bisa Ibu? Iya. Sudah Bapak Ibu? Iya. Siap. Ya, jarinya sampai keluar semua ya. Pak Joko Suarsono selaku mentor kami sekaligus Kepala SMA Negeri 8 Surakarta dan PLT Pasana SMA Negeri 7 Surakarta, dan rekan-rekan semua dari SMA 7 Surakarta selaku tuan rumah, terima kasih atas sambutannya. Kemudian SMA 3 Sukoharjo dan SMA 1 Sukoharjo. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang laporan orientasi pengenalan nilai dan etika Provinsi Jawa Tengah untuk P3K baru. Okay. Kemudian di sini ada mentor kita semua, Pak Joko Sumarsono. Biodatanya beliau seperti ini. Kalau yang biodata saya dulu Ibu. Yes, ini saya di pojok sana ada saya. Kemudian ini di biodata saya. Kita langsung menuju ke slide selanjutnya. Tujuan orientasi yang dilaksanakan oleh BPSDM ini adalah yang pertama pengenalan tugas dan fungsi ASN. Kemudian yang kedua pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Kemudian yang ketiga adalah sebagai sarana pemahaman dan penyediaan informasi kepada P3K yang baru diangkat. Ya, kemudian yang terakhir adalah untuk mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak ya, serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajiban kita dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerja kita masing-masing. Selanjutnya tadi tujuan orientasi yang disampaikan Mas Rizky dari BPSDM juga menyebutkan nanti hasil dari orientasi adalah sertifikat yang itu harus kita simpan dalam rangka nanti sebagai prasyarat kita. Untuk apa? Untuk nanti barangkali memperpanjang kontrak kita. Jadi lanjut ke slide selanjutnya. Dan salah satu tugas utama kita yang harus kita lakukan ketika kita menjadi P3K baru diantaranya adalah membuat RHK atau rencana hasil kerja. Saya masih ingat ketika saya pertama kali menjadi P3K gitu ya, melihat RHK itu foto ngisinya kepiye itu tidak punya gambaran sama sekali. Irok-irok ya Pak, ikut-ikutan aja. Oh, kalau yang teman kita ngisi ini ikut gitu ya. Nah, di sini sudah dijelaskan RHK itu apa sih sebenarnya? RHK itu adalah sebuah dokumen yang berisi target-target atau tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu. Kemudian RHK ini menjadi dasar dalam penilaian SKP kita, dan wajib diisi oleh semua ASN berdasarkan dari Permenpan nomor 6 tahun 2022 terkait tentang pengelolaan kinerja. Dan RHK ini bisa dilakukan setiap triwulan maupun tahunan. Nah, kalau kita sudah melakukannya di laman aplikasi e-kinerja, yang ini sudah kita sudah disampaikan oleh BKN sejak terhitung tanggal 9 September 2022. Kemudian next, masuk ke dalam rencana hasil kerja. Awalnya dulu Bu, ya. Nah, di sini saya mengambil dari evaluasi kinerja pegawai saya di triwulan keempat, gitu ya, periode 1 Oktober sampai 31 Desember. Ya, kemudian di sini RHK saya
Selanjutnya, ya. Nah, bentuk RHK saya seperti ini, sama dengan teman-teman yang lain. Di sini ada 9 kolom. Yang pertama ada nomor, kemudian rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi, kemudian rencana hasil kerja kita, kemudian aspeknya, kemudian indikator kinerja individu, kemudian target, kegiatan dan tahapan, output kegiatan, dan penerapan nilai-nilai core value dari ASN berakhlak. Nah, saya masuk ke RHK pimpinan nomor 1, yaitu terkelolanya pelaksanaan pembelajaran yang berfokus pada implementasi KOSP. Ini untuk semester kedua, gitu. Indikatornya tingkat keterlaksanaan pengelolaan pembelajaran yang mengacu pada KOSP. Nah, rencana hasil kerja saya dari turunan RHK pimpinan yang diintervensi ini adalah terlaksananya pembelajaran melalui perencanaan dan perangkat penilaian atau assessment yang mengacu pada KOSP. Dan aspek yang dilihat di sini adalah aspek kualitas. Kalau dulu kita ada kuantitas dan waktu, ya Ibu. Nah, yang ini yang terbaru adalah kualitas saja. Kemudian indikator kerja individunya adalah tingkat kehadiran di dalam kelas, gitu ya, baik kita maupun murid kita, gitu ya. Nah, dengan mengacu pada dokumen KOSP itu. Kemudian targetnya, saya ngambil target yang akan saya realisasikan yaitu 50%. Kemudian di bagian kegiatan dan tahapan, yang pertama adalah menyiapkan jurnal mengajar jelas. Ketika kita mau mengajar, kita bawa jurnal mengajar untuk kita isi, kemudian daftar presensi siswa tentunya, dan daftar nilai siswa. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan kurikulum KOSP. Kemudian output kegiatannya ya berupa berkas-berkas yang sudah kita kita susun tadi, gitu ya, berikut dengan isinya, kehadiran siswanya tentunya. Kemudian nilai core value yang saya angkat adalah yang pertama, untuk presensi ini saya melakukan presensi dan penilaian itu masuk ke dalam akuntabel, kompeten, dan kolaboratif. Kemudian yang kedua, saya hadir di kelas dan mengisi jurnal mengajar. Core value-nya ada akuntabel, kompeten, dan kolaboratif. Kemudian masuk yang rencana hasil yang kedua. Di situ ada terkelolanya kegiatan peningkatan kompetensi kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan. Saya kebetulan mengambil 2. Yang satu adalah untuk yang praktek baik, yang kedua adalah untuk yang webinar. Gitu ya, yang satu targetnya 5%, yang satu 66,67%. Kemudian kegiatan dan tahapannya menyusun jadwal rencana pelatihan dan mengikuti pelatihan tersebut. Kemudian output kegiatannya ya saya menegakkan ilmu sekaligus sertifikat. Kemudian saya buat jadwal jelas, jadwalnya kapan dan sebenarnya sudah terjadwal, gitu ya. Dan core value yang core value berakhlaknya adalah akuntabel sama kompeten. Karena apa? Itu akan menambah kompetensi saya, gitu ya, keterampilan saya dalam pembelajaran. Kemudian next yang terakhir adalah terasanya peningkatan kualitas praktek pembelajaran guru. Nah, di sini saya memilih tema disiplin, gitu ya. Meningkatkan praktek belajar fokus pada disiplin positif, gitu ya. Nah, di sini merancang daftar disiplin positif, gitu ya, dengan anak-anak, kemudian menyusun kesepakatan kelas. Itu disusun kemudian dipapang, begitu ya. Nah, di sini core value-nya adalah saya dan peserta didik merancang daftar disiplin positif dan menyepakatinya. Di sini semua core value masuk, berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kolaboratif, adaptif, kompeten, harmonis, dan loyal. Loyal di sini adalah kita setia pada aturan kesepakatan yang sudah kita buat. Kemudian yang terakhir adalah terkelolanya penugasan guru dan tenaga pendidik. Nah, di sini meningkatkan kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan, yaitu adalah saya mendapatkan amanah di tahun ajaran ini menjadi wali kelas. Dan wali kelas tugasnya adalah menyusun jadwal dan program kegiatan di kelas. Ada buku jurnal wali kelas dan seterusnya. Kemudian core value yang dihasilkan adalah semua core value masuk, gitu ya. Pelayanan, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian penutup,
Iya, bantu baca warna putih. Cukup sekian dan terima kasih. Oke, monggo ada pertanyaan mungkin dari Bapak Ibu semua? Oke, Budia, monggo Budia. Terima kasih. Perkenalkan saya Dia Perwitasari dari SMA Negeri 1 Sukoharjo. Izin bertanya Bu ya. Siap. Tadi luar biasa sekali LHK yang sudah dipaparkan. Tadi saya membaca, kenapa di target LHK itu ada tertuliskan 50% dan 66,67% saja. Siap Budia, terima kasih atas pertanyaan panjenengan. Tadi sudah saya sampaikan bahwa target yang saya tulis di sana adalah target triwulan, Bu. Jadi kalau target per semester tentunya 100%. Kenapa 50%? Karena yang separuh sudah saya lakukan di triwulan ketiga. Dan ini kenapa 66,67 gitu ya, di saat yang lain 50, kenapa ini 66? Itu karena kemarin target saya adalah 3 sertifikat gitu ya, mengikuti webinar. Kemudian yang satu sudah saya laksanakan di TW 3 gitu ya, dan kemudian di sini saya kurang 2, target saya di TW 4 kurang 2 sertifikat. Jadi maka saya tulis dalam bentuk persennya 66,67, dan ini termasuk sudah kesepakatan juga di sekolah kami gitu ya, bahwa kita tidak menuliskan realisasinya 100% gitu. Kalau targetnya memang iya target 100% ketika itu sudah masuk 1 semester. Ngoten Ibu Dia, sudah terjawab pertanyaan panjenengan? Oke, siap. Ngoten Ibu, terima kasih. Saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih luar biasa sekali. Monggo Bapak untuk memberikan kembali. Baik, terima kasih kepada Ibu Ya. Yaya Nur Rohayati dari SMA Negeri 1 Sukoharjo. Kebetulan sebagai presenter terakhir ya, Iya, Pak. kegiatan seminar mentoring pengenalan nilai dan etika bagi pegawai di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Baik, terkait dengan kesesuaian antara tujuan dan isi ya, materi presentasi ya, ini melihat dari penjelasan pendahuluan latar belakang, kemudian tujuan dan pembahasan, ini sudah sesuai ya. Jadi ada kesesuaian antara tujuan dan isi materi presentasi. Kemudian dari segi tampilan presentasi ya, ini hampir sama tadi, ada beberapa peserta ya. Terkait dengan tampilan font ya, ini screenshot dari dashboard, harapannya nanti bisa diedit dulu di dashboardnya ya, jadi nanti fontnya itu biar lebih jelas. Ya. Kemudian terkait dengan validitas isi konten presentasi, ini sudah sesuai antara isi konten materi yang dipresentasikan dengan isi yang ada di laporan ya. Kemudian terkait dengan cara menyampaikannya, ini sudah baik, jadi lebih komunikatif ya. Jadi sesekali melihat tayangan di slide layar, kemudian sesekali ya itu juga menatap kepada audiens. Ada interaksi. Ya. Kemudian dari segi media atau alat cukup ya, ini sama seperti peserta yang lain, itu sudah menggunakan ini, alat bantu TIK, yaitu software PowerPoint dan media yang lain. Jadi secara umum bisa dikatakan presentasi dari Bu Yaya ini sudah baik. Ya. Terima kasih Bapak. Tak Ya. foto sih sedikit. Oh ya, silakan. Betul, ya, foto dulu. Slide pusing nomor dulu. Yang mana? Niki? Sing pertama ya, Jin. Niki?